Itu menurut saya kurang tepat ketika kita segala sesuatunya kita panjatkan di dalam doa, seolah-olah doa itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dan mudah-mudahan diterima, kemudian mudah-mudahan dikabulkan. Bahkan ketika kita meraih sesuatu hal saja, misalkan Mas Yahya mencari pekerjaan, kemudian diterima di suatu perusahaan, terus kemudian kita mengatakan bahwa ini semua karena Tuhan, begitu. Kita itu kadang melemahkan diri kita sendiri. Ini berbeda konsep bahwa kita menganggap kita ini lebih hebat, lebih kuat daripada Tuhan. Ini beda konsep nanti ya. Tapi saya mau terangkan bahwa kita kadang merasa bahwa kita ini adalah makhluk yang paling lemah, yang nggak bisa apa-apa begitu kalau nggak ada Tuhan. Padahal kalau kita mau gali lebih dalam, contohnya tentang Mas Yahya keterima kerja atau Mas Yahya mendapatkan uang, itu adalah dari jerih payahnya Mas Yahya, betul enggak? Betul. Coba Mas Yahya berdoa, mau itu dengan sholat, dengan tirakat, dengan apapun, tapi Mas Yahya tidak mau bekerja keras untuk meraih itu. Misalkan sudah berdoa, sudah rajin ibadah dan lain sebagainya, tapi Mas Yahya nggak mau berupaya untuk melamar kerja, untuk bekerja supaya mendapatkan uang. Kira-kira bisa nggak Mas Yahya dapat uang? Nggak bisa. Bisa nggak Mas Yahya dapat pekerjaan? Ya. Atau mungkin Tuhan datang nganter, Yahya ini loh kamu bekerja di sini, atau Tuhan datang, Yahya ini loh uang. Nggak bisa. Artinya apa? Kita juga harus menghargai diri kita sendiri, bahwasanya dari situlah kita belajar. Segala sesuatunya bisa terjadi manakala kita meyakini dan kita mau mewujudkan itu. Kalau bicara doa, Mas, katanya kita memohon atau meminta kepada Tuhan, Mas. Kalau terjadi doa kita terwujud, itu katanya dikabulkan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Akan tetapi kalau doa kita belum terwujud, itu nggak diterima atau nggak dikabulkan oleh Tuhan, Mas. Kenapa bisa demikian, Mas? Ya, karena nggak paham. Ya, nggak paham sesungguhnya Tuhan itu ada di mana, Tuhan itu seperti apa, sehingga kita jadi berpikir bahwa seolah-olah Tuhan itu ada di suatu tempat, bisa kita temui, minimal bisa kita mintai sesuatu. Bahkan Tuhan bisa menerima pemberian kita, menerima permohonan kita, termasuk doa-doa kita. Jadi ini cara berpikir yang kadang justru itu membuat kita akan semakin lemah. Tidak membuat kita semakin kuat, tapi justru akan melemahkan kita sendiri. Sejatinya kalau kita bicara tentang doa, ya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sampaikan, mau bahasanya dimohonkan, dimintakan kepada Yang Maha Kuasa, ini sebetulnya yang mewujudkan itu kan kita sendiri. Yang menyampaikan doa itu kita, yang kemudian berasumsi menerima itu ya kita sendiri. Bahkan yang harus mewujudkan doa itu kita, Mas. Sama kayak halnya kita menjalani hidup ini. Aku lapar. Yang lapar ini aku. Tetapi kemudian aku bilang sendiri bahwa aku lapar, mau makan. Padahal nggak usah bilang juga nggak apa-apa. Tapi kenapa kita masih mengatakan itu? Sebagai penegasan bahwa aku mau makan gitu. Tapi setelah itu, yang harus mewujudkan supaya kita bisa makan itu ya kita sendiri. Kalau makanannya sudah tersedia di meja, berarti kita harus berjalan ke meja dan kita mengambil makanan tersebut, lalu kita masukkan ke dalam mulut kita. Maka makanlah kita. Tetapi kalau makanan itu belum ada, belum tersedia, berarti kita masih harus mencarinya untuk kita mewujudkan itu. Entah kita membeli makanan dulu atau kita harus masak dan lain sebagainya. Barulah kita akan bisa menikmati makanan itu dan terwujudlah apa yang menjadi keinginan kita. Sama halnya dengan doa, Mas. Bahkan sama halnya dengan apapun yang kita jalani di dalam hidup ini. Jadi doa itu bukan tentang diterima atau tidak diterima, karena tidak ada yang menerima doa. Bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena tidak ada yang mengabulkan dan yang tidak mengabulkan. Karena semua itu tergantung kita. Jadi sejatinya semua ada di dalam diri kita. Jadi mau itu tercapai tidak, terwujud atau tidak keinginan kita,
cita-cita kita, harapan kita, kemauan kita atas hal apapun, itu semua kembali kepada pribadi kita sendiri. Ya, akan tetapi mungkin untuk orang yang tidak paham ya, nanti katanya kalau doa kita belum dibalas, atau kalau kita ibaratkan doa ini adalah sebuah surat ya, katanya belum dibalas oleh Tuhan, itu Tuhan masih menguji kita untuk bersabar, Mas. Akan tetapi perkataan seperti itu mungkin akan menimbulkan kepasrahan ya, bukan kita terus berusaha ya, kita menunggu saja, Mas. Kebanyakan masih begitu, Mas, orang-orang. Iya, kan begini, kita menjalani hidup ini sebetulnya adalah tentang belajar. Ketika kita mengalami kebuntuan, ibaratnya orang berjalan, kemudian kita berjalan di gang yang buntu, maka dari situ kita akan berpikir, bagaimana caranya kita bisa menemukan jalan yang tidak buntu, atau menemukan jalan yang lain. Nah, kalau kita mau terjebak di sana, bahwa itu sebagai ujian, maka kita akan pasrah dan kita akan diam di sana. Ini jelas kebodohan. Tapi bila mana kita jadikan itu sebagai pelajaran, maka kita akan bisa ambil hikmah dari situ, bahwa ternyata pertimbangan kita tadi salah. Dan kepasrahan kita ini kita rubah menjadi keberserahan, tetapi keberserahan atau keikhlasan yang mana kita akan berbenah dan memperbaiki itu. Jadi dari kita menemui jalan buntu tadi, kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Kita akan mencari jalan keluar yang lain. Nah, disinilah sebetulnya banyak orang terjebak. Katanya ini ujian. Padahal itu kita yang memilih jalan itu. Dan kita juga yang harus menyelesaikan untuk kita mencari jalan yang lain yang nggak buntu. Demikian juga di dalam hidup kita, termasuk tentang apapun, tentang doa dan lain sebagainya. Jadi bukan perkara ini ujian, kemudian kita harus sabar. Sebetulnya ini pelajaran. Dari situ ada pelajaran, kita bisa belajar bersabar. Kita bisa belajar kuat. Kita bisa belajar lebih cerdas, lebih pintar. Dari kegagalan, dari kesalahan, dari masalah yang kita terima atau kita jalani di dalam hidup kita. Sama halnya begini, Mas. Kalau orang tersesat di hutan, tidak bawa uang, sudah habis, bekalnya semuanya sudah habis. Kalau kita terjebak, ya kita bisa mati. Terjebak dengan pola pikir kita, bahwa ini mungkin ini sudah garisnya, ini takdirnya, ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Ya kita akan mati di situ. Tapi kalau kita mampu ambil pelajarannya, sebetulnya di situ kita dituntut untuk kita menjadi cerdas, menjadi pintar. Dari yang tadinya kita tidak tahu apa-apa, kita jadi tahu banyak hal. Ternyata di hutan itu kita bisa makan tanaman, bahkan kita bisa makan rumput atau tumbuhan yang tadinya kita tidak pernah terfikirkan bahwa kita akan makan rumput, kita akan makan batang pohon mungkin, atau bahkan kita akan makan biji-bijian yang ada di dalam hutan. Karena kita taunya makan ya harus pakai nasi begitu. Tapi justru dari situ kita akan jadi pandai. Kita jadi kuat. Kesabaran kita diuji, kekuatan kita diuji. Siapa yang menguji? Ya diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata di hutan ada banyak yang bisa kita makan. Nah disitulah akal kita, pikiran kita, wawasan kita semuanya akan terbentuk semakin luas lagi. Ya mungkin untuk orang yang sudah mentok akan berpikiran begini, kok Tuhan nggak dengar doa saya ya? Terus kemudian saya memohon ke siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan, Mas? Kalau doa saya sia-sia ya, nggak dibalas gitu. Ya ini yang kadang itu menurut saya kurang tepat. Ketika kita segala sesuatunya kita panjatkan di dalam doa, seolah-olah doa itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dan mudah-mudahan diterima, kemudian mudah-mudahan dikabulkan. Bahkan ketika kita meraih sesuatu hal saja, misalkan Mas Yahya mencari pekerjaan, kemudian diterima di suatu perusahaan, terus kemudian kita mengatakan bahwa ini semua karena Tuhan begitu. Kita itu kadang melemahkan diri kita sendiri. Ini
berbeda konsep bahwa kita menganggap kita ini lebih hebat, lebih kuat daripada Tuhan. Ini beda konsep nanti ya. Tapi saya mau terangkan bahwa kita kadang merasa bahwa kita ini adalah makhluk yang paling lemah, yang nggak bisa apa-apa begitu kalau nggak ada Tuhan. Padahal kalau kita mau gali lebih dalam, contohnya tentang Mas Yahya keterima kerja atau Mas Yahya mendapatkan uang, itu adalah dari jerih payahnya Mas Yahya, betul enggak? Betul. Coba Mas Yahya berdoa, mau itu dengan sholat, dengan tirakat, dengan apapun, tapi Mas Yahya tidak mau bekerja keras untuk meraih itu. Misalkan sudah berdoa, sudah rajin ibadah dan lain sebagainya, tapi Mas Yahya nggak mau berupaya untuk melamar kerja, untuk bekerja supaya mendapatkan uang. Kira-kira bisa nggak Mas Yahya dapat uang? Nggak bisa. Bisa nggak Mas Yahya dapat pekerjaan? Ya. Atau mungkin Tuhan datang nganter, Yahya ini loh kamu bekerja di sini, atau Tuhan datang, Yahya ini loh uang. Nggak bisa. Artinya apa? Kita juga harus menghargai diri kita sendiri, bahwasanya dari situlah kita belajar. Segala sesuatunya bisa terjadi manakala kita meyakini dan kita mau mewujudkan itu. Sama halnya dengan tentang kalau diibaratkan semua seolah-olah kata Tuhan, bahkan doa juga demikian. Ini sebetulnya hanya bentuk apa ya? Doa itu bisa dikatakan penghibur hati mungkin begitu Mas Yahya. Sebagai penghibur hati saja, sebagai bentuk kepasrahan diri saja, bahwa seolah-olah kita ini adalah makhluk yang diciptakan, yang mana segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini sudah ditentukan oleh yang menciptakan kita. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Kita bicara tentang Tuhan itu adalah tentang kehidupan saja. Jadi Tuhan ini adalah tentang kehidupan yang kekal dan abadi. Tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah berakhir. Yang berakhir itu adalah tentang wadah daripada kehidupan itu sendiri. Artinya yang berakhir, yang mengalami kematian itu adalah jasad kita ini, tubuh fisik kita ini. Tapi roh kehidupan yang ada di dalamnya itu kekal abadi. Dari sebelum adanya saya, kehidupan ini sudah ada. Dan sampai nanti saya tidak ada, kehidupan itu akan tetap ada. Nah, kalau kita paham akan hal itu, berarti Tuhan sudah tidak ngatur lagi tentang baik dan buruknya kehidupan kita. Enak dan tidaknya kehidupan kita, semua tergantung daripada kita sendiri. Kalau kita bicara tentang hidup susah, banyak masalah, mau sehat, mau sakit, semua tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Jadi kita berdoa itu sebetulnya untuk menghibur hati kita saja. Bahwa seolah-olah ada yang maha segala-galanya begitu. Nah, sayangnya itu tidak didasari dengan kita memahami betul Tuhan yang sesungguhnya itu apa, siapa, dan di mana. Kalau kita paham akan hal itu, ya niscaya apapun yang kita sampaikan di dalam doa, artinya kan doa ini kan tentang apa yang ada di pikiran kita, kemudian kita yakini dan kita imani dan kita keluarkan melalui ucapan kita atau kita ucapkan melalui batin kita. Nah, artinya semua itu kan tergantung kita. Lah nanti yang mewujudkan itu juga kita. Lah kalau kita paham tentang konsep ketuhanan itu, ya niscaya akan terjadi, Mas. Ya, jadi Tuhan itu hanya sebatas keyakinan saja ya Mas ya. Selebihnya tergantung kita sendiri. Ya. Yang memberikan nama Tuhan, Gusti Allah, Dewa mungkin, Sang Hyang, dan lain sebagainya. Yang memberi nama ini siapa? Manusia. Ya. Yang mengatakan, meyakini, mengakui bahwa Tuhan ini adalah maha segalanya siapa? Manusia itu sendiri. Tetapi sayangnya manusia itu tidak mau mempelajari lebih dalam lagi untuk masuk di dalamnya. Sehingga tidak memiliki kesadaran bahwa tentang kehidupan manusia itu sendiri, ya semua tergantung manusianya. Bahkan alam ini juga tergantung daripada apa yang ada di alam semesta. Tergantung manusianya, tergantung cuacanya, tergantung iklimnya, tergantung binatangnya, tumbuhannya, seluruh yang ada di alam semesta. Makanya kalau dikatakan hidup kita ini bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi alam semesta,
Demikian sebaliknya, alam semesta ini juga bisa dipengaruhi dan mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau kita mau belajar, mau itu tentang doa, tentang apapun lah, sesungguhnya hidup kita ini adalah buah daripada pikiran kita. Semua berawal dari pikiran kita. Makanya kalau ada yang mengatakan kita ini adalah manusia yang lemah, kita tidak bisa menjangkau Tuhan itu dengan akal manusia kita, karena tidak akan nyampe ke sana. Kita tidak bisa menggunakan logika kita untuk kita mempelajari tentang ketuhanan. Ya ini menurut saya salah malah. Lawang kita mengakui keberadaan Tuhan, penciptaan Tuhan itu atas dasar logika semua. Biarpun ada juga hal yang non logika, karena ini dua istilahnya dua hal yang menjadi satu gitu. Antara yang nyata dan yang tidak nyata, atau antara yang nyata dengan yang gaib. Nah, kalau kita mau mempelajari itu semua, tidak ada yang tidak bisa. Kita juga tidak akan salah memahami tentang konsep doa dan lain sebagainya itu tadi, Mas. Jadi sekali lagi doa itu bukan tentang permohonan, kita memohon kepada Sang Pencipta, ya, bukan berarti tidak bagus. Ini bentuk daripada keberserahan, itu bagus. Tetapi akan menjadi tidak bagus manakala kita terjebak di sana. Kalau doa kita terwujud, kita beranggapan bahwa doa kita dikabulkan. Padahal sejatinya yang mengabulkan itu ya kita sendiri. Betul enggak? Betul. Nah, kalau doa kita tidak terwujud, berarti katanya doa kita nggak diterima atau nggak dikabulkan. Padahal yang membuat doa kita tidak terkabulkan itu ya kita sendiri. Nah, inilah yang harus disadari gitu. Ya, jadi pilih kasih ya. Kenapa harus ada waktu yang lama untuk menunggu doa tersebut ya? Kenapa nggak langsung besoknya saja gitu ya? Tiap orang kan berbeda-beda menerima doa itu, Mas. Nah, makanya menjalani hidup ini tidak hanya satu faktor. Ada banyak faktor. Makanya kita bisa mengatakan, oh di sana itu adalah barat, arahnya ke barat. Atas dasar apa kita bisa mengatakan itu barat? Atas dasar ada kita di tengah sini, sehingga kita bisa mengatakan itu barat. Kalau nggak ada kita, nggak akan pernah ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan. Artinya adalah semua itu ada dan tidak ada karena kita ada. Jadi kalau dikatakan, oh Tuhan pilih, nggak ada itu semua itu karena kita. Baik, buruk, benar, tidak, menghadapi masalah bisa selesai atau tidak. Itu semua karena kita. Doa hanya penghibur hati sebagai bentuk keberserahan kita kepada yang kita yakini dan kita imani. Tetapi sesungguhnya yang kita yakini dan kita imani tentang Tuhan itu adalah siapa dan di mana. Nah, itu jauh lebih penting supaya kita bisa menjalani semuanya dengan baik.